Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Hardianti. Di sini saya akan menggambarkan pengetahuan dan pemahaman saya mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks saya sebagai guru. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat begitu melekat di benak kita masing-masing adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo ketika di depan memberi teladan. Hakikat dari semboyan yang pertama ini mengajak kepada guru bahwa guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar bagi siswanya, baik sikap perbuatan maupun pola pikirnya. Apalagi seorang guru dalam kurikulum 2013 juga dituntut untuk membentuk siswa yang salah satu kompetensi intinya dapat menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, dan percaya diri. Ing Madya Mangunkarso ketika di tengah memberikan semangat. Hakikat dari semboyan yang kedua ini mengajak kepada para guru bahwa guru haruslah berada di antara siswanya. Dengan kata lain, guru juga sebagai teman bagi siswanya. Dengan demikian, para guru dengan leluasa membimbing dan memberikan inspirasi kepada anak didiknya sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi mereka. Tutwuri Handayani ketika di belakang memberikan daya kekuatan. Hakikat dari semboyan yang ketiga ini mengajak kepada para guru untuk selalu memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar siswanya. Oleh karena itu, para guru dapat memotivasi anak didiknya untuk lebih giat dalam belajar. Dengan demikian, mereka merasa selalu diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari diri gurunya, sehingga mereka selalu memandang ke depan dan tidak terpaku pada kondisinya saat ini. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak dapat diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Guru dalam mendidik harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya telah memutuskan bahwa inilah saatnya saya memperbaiki diri, bahwa guru pembelajar akan mempengaruhi jiwa siswanya menjadi pembelajar sejati. Menghamba pada anak-anak. Pendidikan yang menghamba pada anak-anak menekatkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menjanjikan model belajar yang menggali motivasi intrinsik untuk membangun masyarakat yang suka dan selalu belajar. Saya dapat mengubah cara pandang saya terhadap anak didik saya. Saya akan menolong mereka mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman secara tentang pelajaran yang saya ajarkan. Saya akan tuntun mereka dalam mencari jati diri mereka dengan kodrat mereka masing-masing dan menjadi diri yang bermakna bagi mereka. Pendidikan harus berpusat pada siswa, bukan menyampaikan materi pembelajaran, tetapi akan saya terapkan dalam menuntut mereka. Salam bahagia, merdeka belajar.